Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kenapa lemes ya? Padahal di sini ada sekitar 20.000 orang, tapi suaranya teh cuma 100. Kurang ya sebenarnya. Sekali lagi harus lebih semangat karena insya Allah 2 jam lagi jam makan siang, bener gak? Bener ya? Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Udah tahu belum hari ini mau ngebahas apa? Belum. Ya udah. Berarti kan supaya penasaran gini juga nggak bisa ngasih tahu sekarang. Yang jelas yang akan dibahas hari ini kisah inspiratif dari seorang muslimah yang tahtanya beliau punya, kekuasaan beliau punya. Terus udah gitu rupa beliau juga punya rupa yang cantik. Udah gitu keimanan nggak usah ditanya. Kira-kira ada yang bisa nebak gak? Siapa? Ketebak Ya udah tuh alhamdulillah ya. Berarti udah pada siap. Tapi sebelum kita mulai ceramah tausiah dari Umi Hanin, katanya jangan Umi ketang Teh Hanin katanya kalau Gaida mah soalnya seangkatan. Kita angkatan 80-an ya. Gaida 88, Umi Hanin 81, masih seangkatan. Sekarang sebelum mulai supaya semuanya agak-agak seger-segeran gitu, tangannya boleh ke atas semua. Ke atas. Udah pada mandi kan? Tangan ke atas terus ke depan, ke pundak temennya. Apa gitu? GR bukan pijit-pijitan, dah cuman kenalan. Bener-bener pijitan. Ya udah ke depan, udah. Yang paling depan gak apa-apa mijit diri sendiri aja. Kalau Gida bilang hujan rintik-rintik, gini ya. Kalau hujan badai, gitu ya. Kalau hujan batu, gitu. Tapi jangan meluapkan kekesalan ya. Siap? Uhti-uhti ladies semua di sini. Siap? Hujan rintik-rintik. Berikan yang terbaik ya. Kalau di depannya belum senyum, berarti itu belum memberikan yang terbaik. Karena berarti belum ngelek-ketek itu namanya. Hujan badai. Kenapa pada ketawa tapi kayak kurang enak gini ya itu? Kayak ini apa ini? Berikan yang terbaik, siapa tahu ini sedekah hari ini kan? Hujan batu. Aduh, kenapa pada kesakitan gini wajahnya? Hujan rintik-rintik lagi. Ya, alhamdulillah. Gimana? Yang paling depan enak? Ridho yang paling belakang. Yang paling belakang Ridho gak? Ridho aja lah ya, kan mau dapat ilmu ya. Ya sudah kayaknya sepertinya wajahnya sudah pada ceria. Kita siap untuk mendapatkan ilmu dari Teh Hanin. Kepada Teh Hanin dipersilahkan ke panggung atuh. Mana ya? Mana? Kenapa ya cantik semua di sini mirip Teh Hanin semua? Aduh. Teh Hanin, oh ya siap, sudah datang, jeng. Ternyata mereka sudah tahu teh, mereka lady semua sudah tahu akan membahas apa. Ya udah tuh kita mulai aja gitu ya. Arimik buat Teh Hanin yang mana? Oh ya. Ini teh harusnya gini jangan terlalu Sundanis ya, biar ada keren gitu gaul gitu. Oke, Teh Hanin kita mulai ya, baik. Nah jadi gini ya. Alhamdulillah, Teh Hanin sudah ada di hadapan kita. Baiklah, silahkan duduk, silahkan Teh. Kan kalau Teh Hanin mah kalem banget gitu ya. Jadi Gida juga kebawa auranya. Kalem kayak lemari, kayak lembu. Oh itu Teh, singkatannya pantesan. Baiklah, Teh Hanin sudah hadir di hadapan kita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mendadak lembut. Mendadak. Tadi Teh, Gida Teh udah nanya sama mereka, para ladies ternyata udah tahu hari ini mau ngebahas tentang Asia yang Masya Allah pokoknya ya keimanannya Teh. Tapi ternyata ada cerita yang kita belum tahu juga kenapa Asia bisa kayak gitu. Kan yang kita tahu mah Asia Teh istrinya siapa? Kang Fir'aun, bukan orang Sunda. Kang Fir'aun itu di Mesir. Nah, istrinya Kang Fir'aun dan Kang Fir'aun itu ya begitulah ya, semua kita tahu tahtanya
Punya, terus nggak tahu gantengnya masih, cuman saking sombongnya dia merasa sebagai Tuhan, dan itu kan serem banget gitu ya, menyekutukan Allah tingkat tinggi gitu. Tapi Asia teh bisa sabar mendampingi. Apa sih yang Asia cari? Kita akan tahu dari Tahanin. Silahkan Tahanin. Oke, terima kasih Teh Gaida yang soleha. Amin. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma adkhilna birahmatika fi ibadika salihin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Pertanyaan, aku boleh tanya nggak ke Teh Gaida? Kamu pernah enggak. Bukan ujian ini. Siap. Bukan ujian akhir semester. Oke. Pernah nggak Teh Gaida ngerasain jadi istrinya Tuhan? Hah? Tapi suami saya namanya Kang Apin. Oh, Abid, alhamdulillah. Bukan Abid berarti hamba. Apin. Kang Apin. Oh, Kang Abid, kirain Kang Abid. Sorry. Pertanyaan aku tadi, pernah nggak ngerasain jadi istrinya Tuhan? Emang gimana sih jadi istrinya Tuhan? Jadi istrinya Tuhan itu semua yang diucapkan suami benar. Oh ya, berarti Jadi pasal apapun, nomor 1 suami benar, pasal nomor 2 suami benar. Kebalik kan biasanya istri yang kayak gitu. ya kan ini ngebahas Asia. Ya. Jadi Asia itu pernah mencicipi jadi istrinya Tuhan. Apapun yang jadi selera Fir'aun siap. Apapun yang diinginkan Fir'aun siap. Fir'aun salah juga tetap benar. Fir'aun gimana pun juga tetap benar. Coba gimana rasanya kalau kayak gitu? Ya udah ngegali lubang apa gitu, koreh tanah. Aduh Teh, lanjutkan. Ya, bahkan saking merasa jadi Tuhan, Fir'aun mengatakan, "Wahadhil anhar tajri min tahti." Coba perhatikan istriku. Sungai Nil yang mengalir deras ya, melewati Sudan, melewati Mesir, semua ini mengalir dengan izinku. Coba. Jeng, pede banget ya. Dia bilang gitu. Nggak ngerti lagi mengalir deh jalan karena pikiran. izinku. Dan yang lebih parah lagi, bahkan ketika aku ingin membunuh orang, kapanpun aku mau, aku bisa melakukannya. Dan kalau ada daun yang jatuh dari pohon, dia harus minta izin ke aku. Boleh nggak? Saya mau jatuh. Jadi perizinannya sulit. Kalau hidup sama Fir'aun ini nggak boleh, itu nggak boleh, semuanya atas titah Fir'aun. Jadi Fir'aun itu dia sumber hukum, apapun yang dia putuskan maka nggak boleh ada yang menyela. Makanya ini benar-benar kisah Asiyah ini sanggup hidup bersama Fir'aun yang begitu diktator, begitu kejam, begitu keras hatinya, dilembutin, gak lembut-lembut, ditetes dengan air, gak juga menjadi lembut. Dan benarlah ya firasat ayahnya ketika ayahnya menanti hari-hari kelahiran Asia. Asia masih dalam kandungan ibunya. Sang ayah bermimpi, aku melihat di kamarku ada mutiara, begitu indah. Mutiara yang sangat mempesona, tapi tiba-tiba mutiara itu diambil dan dicuri oleh gagak. Ya tentu saja gagak itu warnanya hitam. Dia pergi kepada orang yang mengerti dan mengatakan, anakmu anak spesial, anakmu anak yang gak biasa, tapi hidupnya harus mengikuti gagak. Gagak itu yang gak ada indahnya kehidupannya, yang ada hanya gelap,
kasar, kaku, dan ternyata ketika Asiyah menjadi seorang gadis, dia ditaksir oleh Fir'aun, dan masih ingat ya, Fir'aun itu Tuhan. Keinginannya tidak boleh dibantah, tidak boleh ditentang. Ya sudah, akhirnya Asiyah dengan berat hati, karena kalau Asiyah enggak mau menerima lamaran Tuhan, masa lamaran Tuhan ditolak, nanti seluruh keluarga Asiyah bisa dibantai. Akhirnya Asiyah harus memasuki istana. Dan tentu saja biyadikal khair, semua yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita semuanya baik. Kamu harus mempunyai suami Muhammad Rasulullah, itu baik. Tapi ketika kamu harus memiliki suami seperti Fir'aun, itu tetap baik. Dan kebaikan itu ada di dalam dada yang isinya iman. Dan itulah yang dijadikan oleh Asiyah sebuah kekuatan ya. Makanya Asiyah ini identik dengan faith, iman, love, dia punya cinta, yang akhirnya dia punya glory, punya kehebatan, yang keagungan dia itu sampai dituliskan di dalam Al-Quran. وَضَرَبَ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Sebuah nama yang begitu agung. Imro'atu Fir'aun, perempuannya Fir'aun, istrinya Fir'aun. Ketika dia memasuki istana, dia lihat semua kebijakan Fir'aun menyempitkan kehidupannya, di mana Fir'aun memperbudak manusia. Manusia disuruh kerja tapi nggak digaji. Coba Teh Gaida punya suami yang pegawainya banyak, terus pegawainya nggak digaji. Kira-kira gimana rasanya? Unjuk rasa. Yang unjuk rasa Teh Gaida ya, bukan buruhnya. Dan itu masih banyak sekali kebijakan-kebijakan yang bikin nurani Asiyah berontak, dan sering sekali dia berontak. Dan akhirnya kita belajar banyak dari Asiyah manajemen konflik. Ketika kita berbeda, punya perbedaan pemikiran, punya perbedaan ide, gimana caranya tetap kita mengungkapkan aspirasi, tapi tetap dengan adab, tetap dengan keindahan. Suatu hari Asiyah menemukan baby. Oh, I'm so love this baby, kata Asiyah. Gitu. Baby bala-bala gitu. Oh, bukan bala-bala ya. Aduh, baby. Kok jam segini Ini babynya, baby gemuk, pipinya begitu merah gitu. Kemudian ketika dibawa ke Fir'aun, semoga ini qurrata ainin li walak. Aku menemukan baby yang so cute, dan kita belum dikasih keturunan, boleh nggak kalau anak ini kita asuh? Akhirnya Fir'aun. Jadi ketika itu sebelum hari menemukan baby, saya kelewat ya ceritanya. Ketika Fir'aun dan Asiyah sedang tidur dalam satu bed, tiba-tiba Fir'aun terbangun berkeringat, gugup gitu. Asiyah bangun, kenapa say? Kenapa tiba-tiba? Shay, lemesin aja Shay. Kan iya benar. Say. Kenapa saya berkeringat gitu? Kenapa? Sungguh aku melihat mimpi yang sangat buruk. Gimana mimpinya? Aku melihat ada api yang membakar, datangnya dari negeri Syam, membakar seluruh yang dilewati api itu sampai menuju negeri Mesir, dan Mesir juga kebakar. Satu yang tidak terbakar selamat satu rumah dari Bani Israel. Oh gitu, serem banget ya mimpinya. Akhirnya itu artinya apa? Asiyah ini perempuan cerdas. Dia ngerti bahwa semua kebijakan Fir'aun akan membakar diri kamu kalau kamu terus-terusan seperti itu. Tapi nggak dikasih tahu. Dikasih tahu? Oh, kasih tahu. Mungkin, tapi bahasanya dengan bahasa yang sangat enak. Oh, mungkin ada kaitannya dengan kebijakan kamu yang terbaru kali, yang akan membuat orang membawa api dan ingin menghancurkan kekuasaan kamu. Ya Tuhan kan nggak mau disalahin. Ya nggak mungkin seperti itu. Semua kebijakan aku apapun yang terjadi benar, betul seperti itu. Coba perhatikan.
kamu bentar lagi. Jadi yang namanya Firaun ini setiap tahun punya anniversary. Anniversary itu perayaan dia hari jadi Tuhan. Jadi setiap bulan sekian, tanggal sekian akan dirayakan hari di mana dia menjadi Tuhan. Atau mungkin ini ada kaitannya, kamu akan ngerayain hari jadi Tuhan kamu. Mungkin ini nggak baik, jadi hentikan perayaan itu. Tidak, sekali jadi Tuhan, aku tetap Tuhan. Akhirnya semua masukan dari sang istri mental. Oh, aku tahu kenapa kamu mimpi kayak gitu. Kamu sebelum makan tadi sebelum tidur makan apa? Gitu. Kok ujuk-ujuk makan? Ya akhirnya kan gini, ide kemudian pemikiran siapa? Asia tidak pernah bisa diterima. Sedangkan dia kalau tidak dikasih solusi marah. Jadi dia harus ngasih solusi. Beberapa solusi dia tolak, akhirnya dia harus mencarikan sesuatu yang lain. Dia berpikir keras, oh kamu sebelum tidur makan apa? Makan kambing, pantes. Oh gitu. Jadi ini kecerdasan. Kambing yang salah. Kenapa? Kambing yang salah. Jadi istri yang cerdas seperti itu. Ketika semua ide, semua komunikasi ditolak, daripada berantem, daripada ribut, ya sudahlah, kamu maunya gimana, puasnya gimana. Karena dalam rumah tangga pasti ada ribut. Suami ingin ke laut, istri ingin ke gunung. Ya kan? Akhirnya ya sudah, karena kita berbeda, kita berpisah. Cuman gara-gara laut dan gunung. Tidak seperti itu. Bahkan ada danau. Ada danau. Bener. Menengahi ya. Berarti dapat air dan dapat gunung sekaligus. Bener banget. Itulah Asia. Dia selalu sebenarnya dia selalu bisa membacakan visi. Ratu itu harus punya visi untuk kelanggengan kerajaan. Kalau visinya punya cara pandang yang jauh, insya Allah kerajaannya akan abadi. Tapi kalau rajanya punya pikiran yang pendek seperti itu, ya ratunya sendiri hanya tinggal ngelus dada aja. Ya terserahlah, kalau pikiran kamu seperti itu, kamu gak bisa dikasih masukan, salahkan saja kamu tadi makan apa. Oke, akhirnya Firaun tetap dia berpikir karena mimpi itu sangat-sangat menghantui. Dikumpulkan semua peramal. Wahai peramal, aku mimpi seperti ini. Apa pendapat kalian? Oh, itu bahaya banget. Maksudnya akan ada bayi Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan ini. Berdirilah Firaun. Aku Tuhan, gak mungkin ada yang bisa menghancurkan. Jadi gimana caranya? Bunuh semua bayi Bani Israel. Itu serem banget ya teh pas Gida tahu cerita itu. Bunuh semua bayi yang terlahir dari rahim Bani Israel. Sekarang kita ngelihat bayi-bayi Suriah dibantai. Ya mungkin ini titisan dari Firaun ya. Ya jadi sebetulnya bibit-bibit kefiraunan di zaman sekarang pun ada gitu ya teh sebetulnya. Aku Tuhan, atau mungkin dengan bahasa lain, aku adalah super power. Aku ini kematian, jadi dia bisa membunuh semua orang. Aku ini kemarahan Tuhan, dengan bahasa-bahasa seakan-akan bahwa dia adalah Tuhan. Makanya kita kan nggak habis pikir, kok bisa ya gitu. Presiden bukannya memakmurkan rakyatnya, justru menghancurkan rakyatnya. Jadi jangan kaget. Di dunia Firaun dulu lebih dahsyat dari yang kita saksikan, dari yang kita dengar. Dibunuh semua. Oke, ketika sudah diputuskan bahwa setiap bayi yang lahir akan dibunuh, Asia berdiri. Hei, tunggu dulu. Itu bukan keputusan yang bijak, membunuh seluruh Bani Israel, karena Bani Israel budak kita. Kalau budak kita bunuh, nanti 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, siapa yang akan membangun negeri Mesir? Berarti pinter banget ya Asia ini, maksudnya mikirin gitu. Komunikasinya bagus. Jadi sampai Asia mengatakan, tapi Firaun bilang, tapi semua peramal sepakat, bayi harus dibunuh. Akhirnya Asia membangun egonya Firaun. Halo Firaun, kamu Tuhan. Keputusan ada di tangan kamu, bukan di para peramal. Langsung dibalikin. Oh iya ya, lupa ya aku Tuhan. Menjilat lidah sendiri. Ya, oh iya ya lupa, aku ini Tuhan. Sejak kapan Firaun keputusan dari negara ini di tangan para peramal? Terus gimana dong? Bingung kan, galau, Tuhan galau, itulah Firaun. Makanya nggak usah ngaku-ngaku.
Akhirnya tanya kepada Asia, jadi gimana Asia sebaiknya? Sedangkan aku benar-benar terancam. Asia bingung, nggak bisa ngasih solusi. Oh ya udah gini aja deh. 1 tahun bayi Israel dibunuh, 1 tahun dibebaskan. Kok bisa gitu? Kata Fir'aun. Nanti bisa jadi tahun yang itu akan muncul bayi yang akan membunuh aku. Atau mungkin bayi yang kata Asia, tidak, 1 tahun kekuasaan kamu, 1 tahun kasih sayang kamu. Tuhan juga punya kasih sayang. Jadi dibuat agar Fir'aun benar-benar yakin dengan pemikiran Asia. Akhirnya benar, keputusannya seperti itu. 1 tahun bayi Bani Israel dibunuh, 1 tahun dibiarkan hidup. Dan tahun ketika bayi dibiarkan hidup adalah tahun lahirnya Aaron. Siapa Aaron? Harun alaihissalam. Itu satu ibu, jadi kakaknya Musa. Harun Allah berikan izin lahir di tahun ketika tidak dibunuh bayi Israel. Sedangkan Musa dilahirkan ketika kebijakan harus membunuh bayi. Ya akhirnya sang ibu Musa mengalirkan anaknya di sungai dan ditemu oleh Asia. Dan balik lagi Asia harus berperan lagi untuk menyelamatkan. Jadi peran terbesar seorang perempuan itu sebagai pelindung, pendukung kenabian. Kalau kamu punya anak, dukunglah anak kamu. Kalau kamu punya suami, dukunglah suami kamu. Sebenarnya Asia sangat ingin mendukung suami, tapi ternyata nggak bisa. Jadi dia harus menemukan seseorang, siapa yang harus aku dukung. Jadi fitrahnya perempuan itu Fitrah memang perempuan pendukung ya, pendukung. bukan pemimpin tapi pendukung gitu ya. Jadi dia harus menjadikan seseorang di sekitarnya bermanfaat dan itu adalah manfaat terbesar. Jadi dia itu produsen sebenarnya ya, pencetak awal munculnya kenabian, awal munculnya kesalehan itu dari perempuan. Masya Allah. Jadi buat perempuan-perempuan di sini cetaklah. Tapi jodohnya dulu ya. Gak apa-apa kalau belum nemu jodoh, kamu masih punya keponakan, kamu masih punya siapapun. Oh gitu, yang, jadi nggak usah baper ya. Ya oke. Jadi jodoh bukan segalanya. Betul. Tapi jodoh memang Apa yang ada, harus apanya? Jadi seperti Maryam punya anak, dia dukung kenabian anaknya. Khadijah punya suami, dia dukung kenabian suaminya. Asia, dia punya suami tapi nggak bisa didukung. Dan aku nggak boleh sia-sia dong kehidupan aku. Makanya Asia menemukan Musa, cute baby. Akhirnya dia katakan, tidak anak, ya gitu. Si Fir'aun, anak ini yang akan menjadi ancaman. Tidak. Buktinya apa? Buktinya kalau anak ini akan berasal dari Bani Israel, nggak mungkin karena pemukiman Bani Israel itu diisolasi jauh. Jadi misalnya kerajaannya itu di Bandung, pemukiman Bani Israel itu mungkin ada di Purwakarta. Jadi ketika ada bayi sampai ke Bandung, nggak mungkin bayi itu selamat, pasti udah mati di tengah perjalanan. Jadi ini 1000 cara Asia untuk melindungi Musa, untuk melindungi Musa karena ketika dibuka boxnya, ini baby bercahaya dan hanya cahaya yang bisa membaca cahaya. Asia punya potensi cahaya dan bisa membaca cahaya yang lain. Suatu hari, sok main gih sama bocah gitu. Main kan, Musa ditarik janggutnya, ditarik itu sampai terpelanting. Firaun ya? Padahal itu bocah kecil. Terus gimana tuh Ya perasaannya? curiga banget. Ini bocah kecil, tapi narik bisa, jenggot, gitu ya? kok bisa sampai bikin terpelanting. Wah ini punya kekuatan ini. Enggak, he is just a baby, dia cuman baby gitu. Kembali lagi diyakinkan, enggak, kali ini anak ini harus mati. Waduh, aku mau ngomong apa lagi ya? Udah berkali-kali diselamatin, ini bocah bikin masalah lagi. Narik janggut gitu dari dulu nggak usah. Ayo, ya sudah. Perempuan cerdas harus berpikir cepat, menyelamatkan. Akhirnya diambillah, gini aja deh, untuk membuktikan bahwa ini hanya bocah biasa yang nggak ngerti apa-apa.
coba berikan, suruh dia memilih antara bara api dan bara api itu riwayatnya ada yang susu, satu lagi perhiasan yang langsung diambil dari telinganya Asia. Kalau di bocah, memang bocah luar biasa, nanti dia akan memilih susu atau memilih perhiasan. Tapi kalau ini bocah memang gak ngerti, dia akan memilih bara api karena semua baby itu seneng melihat yang merah-merah. Nah, yang nyala-nyala kan, teman-teman yang punya anak kalau ada yang nyala-nyala pasti anak ngeraih ya. Akhirnya gitu. Tapi pintar banget loh itu. Makanya ya, aku bilang Asia ini cerdas. Keren banget. Perempuan cerdas. Jadi terkumpul dalam dirinya banyak sekali kebaikan. Kebijakan, kecerdasan, iman, kasih sayang, kesabaran, komplit. Coba kalau teman-teman punya kasus seperti itu yang tiba-tiba harus nyelamatin bocah, bingung ini bocah diapain ya gitu. Udah dimasukin kemana gitu, dimasukin ke box lagi. Di ini lagi ya. Dialirin lagi ke sungai gitu. Tapi Asia cerdas. Akhirnya Musa memilih bara api dan memasukkannya ke mulutnya. Untuk menunjukkan bahwa Musa memang bayi biasa. Sekali lagi Musa selamat. Musa gede buat masalah lagi. Musa itu sekali pukul orang, yang mukulnya sih nggak sepenuh hati, mukul doang mati. Benar, serius. Kenapa tuh nggak mukul Firaun ya? Nggak sengaja cetak. Tapi takdirnya bukan seperti itu memang. Akhirnya pas mukul orang, sekali pukul mati dan semua orang membicarakan pukulan Musa. Wah, ini Firaun makin, kok kali ini Musa harus dibunuh. Dan sebelum itu terjadi, sang ibu sudah menyiapkan orang untuk ngasih tahu Musa. Musa, sok kamu pergi sejauh kabur mungkin. aja lah gitu ya. Aja, daripada kamu kondisinya berbahaya. Jadi pelajarannya, jangan lelah menjadi pendukung kenabian. Hanya nyuapin aja kita udah kecapean. Tuh kan kayak gini rasanya jadi ibu nyuapin. Teh nggak usah gitu teh. Kok ngelihatnya kegeda ya? Kan kadang baru nyuapin, baru ganti pampers gitu udah kelelahan. Yang dikerjakan oleh Asia dahsyat sekali. Dia melindungi anaknya dari Firaun. Bahkan saya pernah dicurhatin seorang istri, suaminya masih Hindu. Sang istri sangat-sangat tidak nyaman kalau anaknya nggak sholat. Jadi sang istri tersebut naruh mukena sarung di tetangga. Jadi anaknya kalau bapaknya lagi santai, lagi lalai, sana sudah waktunya sholat. Jadi dia hanya bisa sholat ketika di rumah tetangga. Bahkan lebaran juga kasusnya seperti itu. Ini perjuangan seorang ibu. Kita alhamdulillah berarti harus bersyukur diberi ya. Diberi kemudahan. Bayangkan kalau kita kesulitan sholat, baca Al-Quran, berani baca Quran, aku gampar. Ya Allah, hari kita gitu ya teh, segitu itu. Quran di mana-mana, tapi kalah main HP. Nah, itulah. Bener nggak? Nggak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, aku lanjutkan ya. Jadi peran dari Asia, dia royal queen. Jadi ratu yang royal banget. Ada yang lapor ke Firaun. Firaun bahaya. Kenapa bahaya? Itu si Asia pencitraannya lebih kuat. Kok bisa gitu? Dia seneng dengan orang miskin. Kalau ada orang miskin, dan kemarin dia membagikan emas ke orang miskin. Oh, ini bisa membahayakan citraku sebagai Tuhan nih. Oh, jadi dari zaman dulu udah ada pencitraan branding gitu teh? Iya dong, apalagi brandingnya Firaun kan branding Tuhan. Gak boleh ada yang lebih. Meskipun itu istrinya sendiri, gak boleh ada yang lebih. Oke, kalau dia ngebagiin emas berapa kilo? Aku harus lebih, atau bagus, atau ya. Jadi berlomba-lomba dalam lebih. Sama-sama membagikan emas, tapi beda niat. Beda niat. Firaun bahaya nih gitu. Kenapa bahaya? Pokoknya yang dikerjain Asia ini lumayan sering mengganggu ketuhanannya
Fir'aun. Jadi dia royal, kemudian dia pelindung kenabian, kemudian dia sangat pandai berbicara dengan suaminya. Suatu hari ada yang lapor, Fir'aun. Kan Fir'aun lagi jengkel banget ya. Dapat laporan bahwa ternyata penyihir-penyihir yang dikalahkan oleh Musa sudah pada masuk Islam. Wah, ini menghancurkan citra jadi Tuhan. Ketika dia sudah sangat jengkel, dapat laporan lagi. Ada yang lebih parah lagi, Fir'aun. Apalagi berita buruknya, hentikan berita buruk. Tapi ini harus aku laporkan apa? Yang masuk Islam ternyata bukan hanya para penyihir, istri kamu sendiri. Jeng, kan aku Tuhannya. Makanya jangan ngaku-ngaku. Wah, langsung marah besar. Langsung Fir'aun mengatakan, Mal junun, kegilaan apa yang kau buat? Selama ini kegilaan-kegilaan kamu aku biarkan, aku tolerir. Kok sekarang kamu makin gila. Jadi sebelum kasus terjadi imannya para penyihir itu ada satu kasus, aku ceritain dulu ya. Kasusnya Masyitah. Masyitah itu hairstylist. Jadi ada hairstylist khusus yang suka nyetail. Hari ini Neng mau rambut model apa? Mau rambut model apa gitu. Mau model yang di atas digulung-gulung atau mau yang di anti badai atau sasapu. Sasapu. Jadi hairstylistnya putrinya Fir'aun. Pas sudah nyisir-nyisir, jatuhlah sisirnya. Kemudian diambil dengan mengucapkan Bismillah. Apaan itu? Sang anak kaget. Bismillah. Apa itu? Apa yang kau sebut? Dengan nama Tuhan. Tuhan itu ayahku kan? Udah gitu anaknya, saking pedenya. Tuhan itu ayahku kan? Kata Masyitah, Rabbi wa rabbuka wa rabbuki wa rabbu abik. Allah itu Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan ayahmu. Tuhan ayahku, aku gak pernah dengar ada wawasan seperti itu. Wawasan yang diciptakan oleh Fir'aun adalah ayahku Tuhan. Dan dia tidak memiliki Tuhan. Kamu yakin dengan kamu ucapkan, iya itu Tuhan kamu dan Tuhan ayah kamu. Kamu sadar gak yang kamu ucapkan? Bahwa yang mengucapkan Tuhan selain Fir'aun itu melanggar undang-undang dan hukumannya mati. Ya akhirnya dilaporkan kepada Fir'aun. Ya Masyitah udah pasrah ya. Dibuatkan kuali dengan minyak. Karena kan memang sudah undang-undang. Gak usah dikasih tahu lagi. Kalau sudah melanggar ya sudah disiapkan kuali, kemudian dijeburin ke kuali yang mendidih tadi. Masyitah dengan putranya, dengan anak-anaknya yang masih baby. Yang akhirnya Rasulullah SAW ketika Mi'raj, aroma apa ini? Harum apa ini? Kok sampai ke sini? Akhirnya dikabarkan itu adalah aroma Masyitah dengan anak-anaknya ketika dicemplungkan ke kuali tersebut. Oke, akhirnya Fir'aun kembali mengingatkan, kamu masih ingat kisah Masyitah, teman dekat kamu, ente kamu ya? Gebetan, salah ya, teman kamu beda jenis kelamin. Ya, aku masih ingat Masyitah. Dan apakah kamu mau bernasib seperti Masyitah? Aku akan hadapi, karena aku sudah mencapai keimanan. Ya sudah, Fir'aun sangat marah, menyeret Asia. Sebelum diseret dikumpulkan di majelis. Semua orang dikumpulin, mulai dari MPR, DPR sampai rakyat biasa dikumpulin, didudukan Asia. Fir'aun mengatakan, kalian tahu siapa ini? Oh, dia Royal Queen, dia First Lady, dia selama ini bantu kami, dia penuh cinta, dia selalu menyelamatkan negara ini dari keburukan gitu-gitu. Semua orang bicara kebaikan. Tapi kamu tahu nggak? Asia telah kufur. Dia mengatakan bahwa aku bukan Tuhan. Semua orang mengatakan, aduh, itu kejahatan, itu kriminal. Kemudian orang mengatakan bunuh. Jadi itulah opini manusia. Sekali mengatakan itu baik,
kemudian di sisi lain dia akan cepat berubah, membenci dan bahkan ingin menghancurkan. Jadi Asia punya rakyat yang nggak mengenal baik dan buruk. Kasian banget ya. Ya, kasihan royal queen gitu loh. Sebetulnya hatinya tuh udah yang sedih banget. Berharap ini kan semua ditolong, udah sering dibagi emas, kok nggak ada pembelaan? Ya nggak gitu juga sih Asia. It's okay, it's fine. Aku melakukannya untuk Allah, bukan berharap supaya pada ngebela aku gitu. Ya, berharap saat ini aku butuh dibelah, tidak. Aku sudah yakin dengan keputusan aku. Semua mengatakan bunuh, bunuh, bunuh. Diteriakin bunuh-bunuh, gimana rasanya? Diseret ke padang pasir yang sangat panas. Asia terbiasa memakai parfum wangi, terbiasa pakai sunblock, terbiasa pakai. Zaman dulu udah ada teh. Apa mereknya? Wardah. Apa sih? Kok ujung-ujung? Duta banget ini. Ini ada di depan deh. Ya benar. Oke. Ya, terbiasa rambutnya ada yang nyisir, kuku mau kinclong tinggal gini kan, udah ada yang nginclongin kaki. Coba letakkan Swarovski di sepatuku 10 biji. Coba letakkan. Oh gitu ya, Cin. Semua kenikmatan sudah pernah dia rasakan. Bed yang terbuat dari bulu angsa pernah dia coba. Kostum atau busana dengan dari bahan sutra pernah dia rasakan, semua itu dia rela tinggalin. Dia berada di terik yang sangat panas, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Akhirnya datang ada yang simpati dengan Asia. Udahlah, please, kamu ini ratu, kamu kebanggaan kami. Kami hormati, kamu selalu kami layani. Kenapa kamu memiliki kehidupan seperti ini? Pulanglah, pulang ke istana kamu. Kamu gak layak di sini. Tempat kamu istana, kamu dimuliakan. Kemudian Asia mengatakan, sungguh istana itu adalah iman. Dan imanku ada di hatiku. Dan sekarang hatiku sudah ada di genggaman Allah. Istana itu sebuah rasa, bukan tempat. Sebuah rasa ketika aku merasa nyaman, merasa bahagia, merasa tenang bersama Allah. Dan pasti itu bukan istananya Fir'aun. Aku sudah memendam berbagai rasa, aku sudah menahan berbagai rasa hidup bersama Fir'aun. Aku sudah tahu rasanya. Kalau aku harus balikan lagi sama mantan. Hello Kang, sorry to say, aku udah ada heaven di sini. Kalau aku harus balikan lagi sama mantan, itu kayak nonton film 2 kali. Dari awal sampai tengah sampai ending aku udah apal, udah ngerti rasanya gimana. Jadi aku nggak perlu balik, ya. Sehingga beliau mengucapkan, Rabbi banili Hindaka baitan fil jannah. Ya Allah, aku membutuhkan sebuah rumah, sebuah naungan. Di sana aku gak capek lagi. Aku tidak memendam kesulitan lagi. Aku bisa bebas, kalau bahasa anak zaman sekarang, fly me to the moon. Bawa kemana itu Tete? Bawa aku ke bulan, supaya aku bisa mengucapkan, You are all I worship and I adore. Cuman kepadamu, cuman untukmu aku menyembah, dan aku membaktikan diriku, dan aku membesarkan cintamu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku melayani, hanya untukmu aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan sungguh hati aku udah klik dengan Allah. Gak mungkin aku balikan lagi sama mantan. Iya dah, tuh ini manisnya iman tuh gak bisa dibandingkan dengan harta, tahta dan sebagainya. Bener. Aduh, thank you banget aku udah ingetin tentang manisnya iman. Kalau kamu sudah ngerasain manisnya iman,
kamu akan jadi someone else, seseorang yang berbeda. Kamu akan hidup di tempat yang berbeda dan kamu merasakan sesuatu yang berbeda. Kalau kamu dipaksa minum kopi, segera temukan gula. Karena kopi itu pahit. Fakta, realita, kenyataan dunia dan isinya itu pahit. Dan kamu segera mix kopi kamu dengan gula supaya hidup kamu tetap manis. Gimana kalau wajahnya udah manis? Itulah. Ya kan, saya ditawarin Teh Hanin, mau teh boleh, pakai gula enggak? Masa gula minum gula? Iya teteh. Ya aja yuk, ya. Oke. Setuju dong. Tapi bener kok teteh manis. Aduh, kita kasih nama si manis. Ini tuh lagi serius ya teh, maaf teh. Ya, Lanjut. halawatul iman, manisnya iman harus kita cicipi supaya hidup kamu yang pahit getir bisa kamu jalani dengan tetap manis. Ketika Bilal ditanya, "Wahai Bilal, kok kamu bisa ngalami penyiksaan sedahsyat itu? Apa yang kamu rasakan?" Mazajtu mirarah al-adhab bihalawatil iman. Aku mencampurkan pahitnya siksaan, pahitnya kehidupan dengan manisnya iman. Dan manisnya iman itu mampu melampaui pahitnya kehidupan. Segera temukan manisnya iman. Segera rasakan manisnya iman. Kamu harus mampu memproduksi sweetener, pemanis buatan. Ya karena kalau nggak dibuat, hidup kita bakalan banyak yang pahit. Belum nemu jodoh pahit. Ya kan, motor Ditanya kapan lulus, pahit. Pengen baju lagi nggak ada uangnya, pahit. pahit gitu. Tapi bisa kredit. Nah, Oke. Teh Asia. Gimana? Asiahnya lanjut. Bikin ngakal fokus ini orang. Aduh maaf. Abis pesan sponsor. Jangan terlalu fokus, bisi pusing. Benar-benar. Oke. Jadi siapapun kamu ketika kamu mengeluhkan kehidupan kamu, mengeluh belum ketemu jodoh, mengeluh belum nemu kontrakan yang pas, mengeluh masih sakit, belum disehatkan, mengeluh dengan segala keluhan yang ada, absyir, berbahagialah. Berbahagialah karena Allah senang sekali memberikan kebahagiaan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Yang mampu bertakwa, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Yang tawakal kepada Allah maka Allah cukup baginya. Ketika Asia adalah permata dan permata itu tidak pernah bisa dihargai oleh Fir'aun, maka permata itu tetaplah permata dan Allah lah yang akan memungutnya. Sehingga ketika Asia mengatakan, Rabbi banili indaka baitan fil jannah, tentu saja Asia, aku akan bangunkan untukmu sebuah rumah di surga. Aku akan selamatkan kamu, aku pungut kamu karena kamu mutiara. Detik-detik ketika Asia melihat pasukan Fir'aun, Fir'aun mengatakan, ambil batu yang paling besar di negeri ini. Teman-teman kalau pernah ke piramid, batunya segede apa? Pas belum pernah, cuman lihat di IG. Gitu.
Kalau di IG hanya beberapa senti. Hanya beberapa senti, sembarangan. Alhamdulillah saya di Mesir, saya pernah tinggal di negerinya Asia. Negeri yang subur makmur. Ketika saya berdiri seperti ini, satu batu yang menyusun piramidnya itu bisa seperti ini. Dari sini sampai seperti ini. Satu batu saja. Dan itu susunannya sangat banyak. Fir'aun mengatakan, ambil batu yang paling besar di negeri ini. Kemudian lemparkan kepada Asia, istrinya. Yang selama ini dukung dia. Yang selama ini berusaha menyelamatkan dirinya, menyelamatkan negerinya. Asia nggak pernah punya keinginan apa-apa, ingin diberikan perhiasan macam-macam, enggak. Asia selalu menyelamatkan dan menyelamatkan, tapi hasilnya lempar batu yang terbesar untuk perempuan ini. Astagfirullah. Jadi keblinger gitu ya. Orang yang udah jauh dari Allah, bukan jauh dari Allah lagi itu mah. Jadi ya gitu aja capek Allah hidupnya alam ya. bingung, kita aja mikir udah nggak tahu. Bingung dia juga harus ngapain lagi gitu. Ketika pasukannya menggotong pakai roda, digotong sendiri nggak kuat pakai roda untuk dilempar pakai pelempar. Yang targetnya adalah Asia. Sebelum itu Asia sudah melihat rumahnya. Benarkah ya Allah? Benarkah ini rumah aku? Pantaskah aku memperoleh ini? Dan benar-benar aku ingin pulang. Itu rumah aku. Sejatinya rumah aku ada di sana ya Allah. Aku senang aku bisa pulang. Aku senang aku bisa kembali kepadamu. Allah, terimalah semua perjuangan yang aku lakukan. Dan aku rela dilempar batu sebesar itu oleh suamiku sendiri. Yang selama ini aku dukung. Yang selama ini aku berikan usiaku dari aku muda sampai aku tua, semuanya aku berikan. Namun ini hasilnya. Ibni li baitan fil jannah. Aku ingin pulang ya Allah. Kembali kepadamu ya Allah. Dan ketika batu itu sebelum menimpa Asia, nyawa Asia sudah diselamatkan oleh Allah. Jadi nggak ngerasain sakit. Dia nggak ngerasa sakit, alhamdulillah. Itu yang aku katakan, bahwa mutiara tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh apapun. Asia, dia sudah merasakan halawatul iman. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yang bertakwa pasti dapat jalan keluar. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki yang tidak dia sangka-sangka. Asia cuma pengen pulang, tapi Asia dapat rumah di surga. Itu tidak disangka. Dan kabar gembiranya lagi, Asia, kamu akan dinikahkan bukan dengan mantan kamu. Mungkin mantan kamu udah cukup nyakitin kamu. Kamu akan dinikahkan dengan lelaki yang paling sempurna. Lelaki yang ngerti bahwa kamu mutiara. Lelaki yang ngerti bahwa kamu pantas memperoleh kebaikan. Siapa dia ya Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu janji Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau akan dinikahkan dengan Ratu Mesir. Orang yang sudah memberikan keimanan, cinta untuk rakyatnya dan seluruh keagungan akhlak dan keagungan keimanan dia. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kamu enggak bakal nyangka pertolongannya dari mana. Kamu enggak bakal ngerti bantuannya dari mana. Tapi kalau kamu terkoneksi dengan Allah, maka pasti yang ada adalah kebaikan dan kebaikan. Begitu. Ini mah langsung merinding dan terpaku semuanya. Teh Hanin berhasil menghipnotis kita. Apa sih? Ini teh masih ada kelanjutannya teh atau mau langsung sesi tanya jawab aja? Saya punya waktu berapa menit lagi? Sebetulnya kalau di rundown mah sudah habis, Okay. tapi kayaknya nggak apa-apa 15 menit lagi atau mau langsung tanya jawab Atau aja? sedikit konklusi ya, misalnya teman-teman ngeluh, Umi suami aku susah diajak sholat, it's okay, it's fine. Kamu belum punya Suami kayak kan yang melarang sholat, it's okay, it's fine. Kamu yang ajak Jadi dia bersyukur sholat. aja gitu dengan suami yang ada gitu ya teh.
Umi suami aku Umi suami aku it's fine. Nggak romantis. Apalagi nggak romantis. Curcol. Suami aku nggak romantis gitu kan. Aduh, Firaun romantis. Oh gitu? Justru hati-hati jadi sampai romantis. Oh salah ya. Firaun romantis. Dan ternyata kebutuhan romantis itu tidak sekedar memberikan harta, perhatian, tapi ketika klik, hayu kita menuju ke Allah. Tahajud bareng gitu ya, dibangunin gitu ya. Ya Allah itu teh romantis banget sebenarnya ya teh ya. Gitu. Jadi kalau hati-hati ahwat-ahwat di sini. Kalau ada yang ngebangunin tahajud terus dianya nggak tahajud, siapa tahu bisa kayak gitu kan? Itu justru harus hati-hati. Jadi romantis itu ya ini sebenarnya ideal gitu, ngelihat suami ngajarin anak ngaji itu romantis banget. Tapi kalau masih belum bisa nggak usah dipaksain dulu. Cari tetap manajemen konfliknya harus yang bagus, komunikasi yang bagus. Ya kalau masih belum bisa, ya it's fine, anak tetap bisa kita handle. Jadi la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau kamu yang sedang berada di bawah kekuasaan lelaki yang mirip-mirip Firaun gitu ya. Pokoknya semua yang dia ucapin benar, semua harus sesuai dengan selera dia, semuanya harus dia banget gitu. It's okay, it's fine. Itu masih tidak menyempitkan ibadah kamu, nggak masalah. Kalau cuman misalnya mau ngecat rumah, kita pengen pink, suami pengen abu. Jangan buru-buru, ih kamu Firaun ih. Dah itu mah bukan menyangkut akidah ya teh. Kecuali kalau udah menyangkut akidah. Sok mau diabu-abuin semua nggak masalah. Nanti saya kasih stiker warna pink. Teh tapi gimana kalau misalnya apa batasannya kan sekarang suka gini. Iya tapi dia juga ngelarang saya mau kerja, padahal kerja kan kalau diniatin ibadah gitu. Terus saya juga pengen berkarya tapi dia nggak ngebolehin. Sebetulnya batasannya gimana sih teh? Kita kan zaman sekarang mah iya kalau kamu disiksa secara verbal kan katanya teh. Udah kamu keluar aja dah, kamu bisa berkarya, kamu bisa bebas di luaran sana, nggak usah taat sama suami yang kayak gitu. Nah batasannya tuh gimana taat sama suami teh? Jadi ke situ Ini udah pada nikah? Oh, akan nggak apa-apa, persiapan menghadapi. Pasti nanti akan sedikit beda selera, termasuk misalnya suami lebih senang kalau istrinya di rumah, sedangkan istri merasa wah aku kan punya kapabilitas, aku misalnya punya ilmu, kemudian aku punya kebutuhan sosial. Ya kan kebutuhan bukan hanya kebutuhan domestik. Ya termasuk Asia tadi, dia menyelesaikan masalah domestik, dia juga punya andil di publik dan itu kebutuhan perempuan. Tapi ketika rada berbeda, cuman butuh komunikasi, maunya seperti apa, misalnya batasannya kan tipe laki-laki beda-beda ya, ada yang enggak sama sekali, ada yang masih bisa dibicarakan gitu, asal misalnya anak kamu nggak terlantar, anak kamu ada yang ngajarin ngaji, nah itu yang sesuatu yang relatif sih, asal jangan kebanyakan di luar. Ya, tapi memang fungsi utama perempuan itu domestik. Kalau domestik dia beres, maka dia boleh ke publik. Jangan yang domestik nggak diurus, kemudian publiknya dia terlalu all out, itu nggak bagus. Tapi memang kerasa teh sebagai wanita itu memang fitrahnya kan jadi makmum ya. Jadi kalau kebanyakan di luar itu bisa mengeraskan hati, jadi lupa prioritas utama di dalam gitu. Jadi ya itulah wanita ya teh. Fitrahnya begitu. Walaupun sekarang sepertinya banyak peluang untuk berkarya di luar, tapi ya itu memang harus jadi kehati-hatian tersendiri juga gitu. Iya, harus kontrol itu kita sendiri yang harus punya ilmu, karena yang kontrol kita ilmu, nggak ada ilmu bablas. Nggak peduli dengan kebutuhan anak, nggak peduli dengan kebutuhan suami juga nggak bagus. Baiklah kalau begitu, ini teh udah bisa tanya jawab atau? Bisa. Okay. Nah karena alhamdulillah ya tadi teh seru banget. Ceritanya sampai di paling akhir merinding banget tentang bagaimana perjuangan menjaga keimanan dari seorang Asia. Nah sekarang dibuka
pertanyaan hanya untuk 3 penanya, belum boleh ngacung. Karena waktu kita tidak banyak ya, takutnya keburu zuhur. Jadi mohon pertanyaannya juga to the point aja, jangan curcol. Kalau mau curcol bisa langsung aja gitu ya. Baik, dibuka dari 3 penanya dulu. Turun dulu karena ini ada 5.000 orang yang mau nanya, kayaknya susah banget milihnya. Dimulai dari sekarang. Oke, teteh yang itu teh kerudung pink, baju abu. Ya, oke. Satu lagi yang paling depan deh, kasihan udah kayaknya paling duluan datang ya. 1, 2, satu lagi, ngacung lagi teh. Teteh maaf sebelah sini udah, jadi boleh sebelah sini ya biar kebagian semua. Tangannya aja buat putih, kerudungnya nggak tahu warna apa. Oh ya itu pokoknya dada. Boleh ke depan aja ya semuanya biar jelas kelihatan, dan panitia boleh mikrofonnya ada di mana? Oh langsung udah ada di situ. Oke. Tunggu di sini aja kali ya di pinggir. Silakan Teteh sebutkan nama, dari mana dan pertanyaannya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara, saya dari Bandung. Pengen nanya Teh, sebenarnya kalau ngefans banget sama Asia. Asia itu wanita yang sabar, dia punya peran sosial, tapi juga dia secara dari internalnya dia udah siap istilahnya untuk mendampingi seorang suami yang segitu kasarnya. Nah, aku pengen nanya kalau menurut pandangan Teteh, kira-kira untuk kami yang belum menikah, kira-kira itu persiapan apa aja yang perlu kita persiapkan secara prioritas ya Teh? Maksudnya kalau misalnya orang-orang kan pasti bilangnya persiapan, oke, Islam, oke, prioritas, habis itu oke, belajar manajemen waktu. Tapi menurut pandangan Teteh dari cerita si Asia ini, kira-kira apa yang perlu kita persiapkan untuk bisa istilahnya menjadi pendukung dari suami dan anak-anak kita nanti? Karena saya yakin di sini juga semuanya pengen jadi pendukung yang sangat suportif serta punya aktualisasi diri di masa depan nanti. Itu aja sih Teh pertanyaan aku. Gimana persiapannya? Langsung dijawab aja. Boleh. Ya kalau yang kental banget dari Asia itu persiapan iman. Siapa yang sanggup hidup bersama gagak? Gagak itu yang gak ada indahnya. Sedangkan dia harus bertemu 24 jam. Ngomong ini salah, ngomong itu salah. Berpikirnya beda, kebijakannya beda. Beda terus, kita beda sedikit aja kadang gimana rasanya. Perang dunia ketiga. Ini teh beda terus gitu, jadi butuh iman. Yang kamu hadapi nanti bisa manis, bisa pahit. Kalau ketemu yang manis, ucapkan Alhamdulillah. Namun kalau kamu ketemu yang pahit, kamu harus punya sweetener, pemanis buatan yang munculnya dari iman. Yang akan kita hadapi bukan hanya suami, yang mungkin bahkan yang kita hadapi bisa mertua. Aduh saya teh suami sih sayang sama aku, tapi mertua sulit dijinakkan. Emang apa mertua? Kata dia gitu, bisa dari mertua, bisa dari anak kita, bisa dari mana aja gitu. Dan iman bisa menghadapi semua itu. Mungkin secara aplikatifnya apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Ilmu. Oke. Cari ilmu, cari sosok, cari figur. Siapa yang kuat? Oh Asia kuat dengan kondisi dia sedahsyat itu, maka kondisi aku mah berapa persennya sih dengan membandingkan mungkin ya yang aku hadapi ini, it's fine, masih bisa. Toh semua masih bisa diperbaiki gitu. Jadi ya dengan ilmu, kemudian dengan perbandingan, dengan ya balik-balik sebenarnya gini. Yang praktis apa? Ya kalau nyetir praktis. Tapi apa tiap hari nyetir? Enggak kan? Yang praktis apa? Masakin biar suami seneng. Apa tiap hari seneng? Enggak. Jadi kalau yang praktis-praktis enggak semuanya kita pakai. Tapi kalau namanya iman, namanya sabar, namanya tawakal, itu kita pakai terus. Masak, pakai sabar enggak? Pakai kan? Soalnya nggak bisa. Nggak Jadi sabar. Sabar aja ya kalau nggak enak. Sabar ya habisin. Ya, tuh kan. Masak juga pakai sabar. Ini mau ke taklim nggak dapat parkir, pakai sabar nggak? Oke. Pakai. Jadi sabar itu bisa kamu pakai baik yang buat jomblo maupun yang
Udah sudah menikah, bersuami. apalagi kalau udah menikah dan udah punya anak teh. Itu harus sabar banget teh. Sabar. Jadi curcol. Sebenarnya ya yang praktis itu dari hati karena kita pakai di semua lini kehidupan. Sedangkan ilmu-ilmu yang lain hanya kita pakai sesaat-sesaat aja gitu. Ilmu masak, ilmu apa gitu. Jadi berawal dari keimanan, insya Allah yang lainnya akan mengikuti gitu ya teh. Lebih mudah. Karena menuntut ilmu ya karena Allah. Untuk siapa? Untuk Allah. Jadi bukan semata-mata untuk suami gitu ya teh. Iya, ilmu Bukan itu bisa untuk lebih luas. orang, memuaskan orang, tapi ya itu adalah untuk bukti tanda bakti kita kepada Allah gitu dengan menikah. Ya. Gitu ya. Sip. Karena pasti suami itu butuh dukungan. Dan dukungan itu hanya datang dari ilmu. Kalau kita ngedukung suami nggak ada ilmu, iya tuh hantam saja. Dukung. Apa mau jadi supporter iya. sepak bola, dukung gitu ya. Apapun suami kita dukung karena nggak pakai ilmu. Tapi kalau kita pakai ilmu, kita bisa ngerem. Kita bisa memfilter juga kita gitu bisa ya. ngerem, kita bisa ngasih visi. Oh nanti gini gitu. Akhirnya, oh iya benar istri aku ini bisa jadi mata keempat yang bisa pandangan suami nggak sampai, tapi si istri bisa gitu. Kalau lingkungan yang membuat kita semakin semangat mencari ilmu juga itu dibutuhkan ya teh. Kalau belum nikah ya. Ya. Karena ya itulah teman-teman kan ngaruh banget ya teh. Jadi sebelum menikah ya persiapannya bukan hanya materi tapi benar-benar liwajhillah, ini karena Allah. Kalau kamu menikah karena cinta, suatu saat cinta itu bisa Udah habis. Yang tersisa iman. Bener. kerasa teh. Kerasa. Bukan kerasa pudarnya, maksudnya kerasa iman itu bisa menyatukan ya. Jadi the best glue, lem terbaik antara kita dan suami adalah iman. Jadi kalau sama-sama tujuannya Allah, nanti Allah yang menyatukan kita. Serius. Kalau nggak ada glue-nya ya sudah hilang. Ya dulu mungkin glue-nya cinta, tapi ternyata cinta itu aus juga, habis. Baik, gimana teh? Sudah? Oh oke. Nanti ya hadiahnya. Penanya selanjutnya, teteh yang depan dulu aja. Tadi teteh baju merah dan kerudung hitam. Gak apa-apa duduk aja. Ya nggak apa-apa lah, gimana teteh aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maida dari Bale Endah. Saya ini sekedar Umi melenceng dari tema. Di sini saya sebagai anak kan katanya nggak boleh menggurui ibunya. Nah saya mau nanya gimana cara yang baik, yang tepat buat ngajak orang tua, gimana ya? Maksudnya tuh jadi yang pakai kerudung tuh cuman saya sama kakak-kakak saya. Yang apa? Yang pakai jilbab. Oke. Baru jilbab, teteh. ya. Nah saya pengen ngajak ibu saya buat memakai jilbab dan ikut-ikut kajian kayak gini. Soalnya ibu saya tuh berbeda jauh dengan saya suka ke kajian tapi ibu saya sukanya olahraga di luar sana kayak gitu. Mungkin itu aja deh, terima kasih. Assalamualaikum. Oh berarti mungkin cari kajian yang olahraga, kebalik. Olahraga yang kajian. Silakan teh. Benar, tapi benar. Ya kita belum Benar. bikin loh teh. Mungkin bisa memanah berkuda. Jadi promosi. Aduh, benar. Bisa jadi salah satu solusi ya. Dia ininya apa? Passionnya apa? Olahraga. Ya sudah selalu ada lingkungan olahraga yang bawa dia lebih ngeklik nantinya pakai kerudung. Apa namanya teh? Boleh disebutkan? Oh brand. Yang berkuda itu apa namanya? Di Eko Pesantren ada Tuh, sih. di Eko Itu Pesantren insya Allah awatnya ada. juga. Ngapain ke pesantren? Enggak ke pesantren, main. Enggak kok ini main kuda. Main gitu. kuda, olahraga gitu. Intinya sih dideketin aja. Dia belum jatuh cinta karena dia belum masuk ke lingkungan.
Kalau dia dan masuknya jangan yang langsung gimana gitu, masuknya pelan-pelan gitu, main-main aja dulu, nanti lama-lama dia jatuh cinta dengan orang-orang. Kan harus hati dulu ya mainnya. Kalau sudah jatuh cinta dengan orang-orangnya, orang pakai kerudung ternyata sopan ya, ternyata mereka perhatian, ternyata mereka happy gitu. Yang nggak pakai kerudung banyak rusuhnya, akhirnya dia nggak, maaf ya. Jadi dia akan mengenal hijab itu enggak fisik hijab, tapi roh, spirit hijab itu dia free karena bebas memiliki selera untuk melindungi diri dari gangguan. Misalnya hijab itu adalah kesucian, ya pasti ya lebih menjaga kesucian. Kemudian macam-macam ya, nanti makna dari hijab itu nanti pelan-pelan akan dia mengerti. Karena kalau cuma melihat kain, aduh gerah misalnya, atau harus yang bagus gitu. Jadi masukkan dulu ke lingkungannya. Jadi lakukan pendekatan, cara komunikasi kitanya juga mungkin ya Teh. Benar. Dan momen-momen hari ibu, ulang tahun, kemudian kado pernikahan ibu kita, kasih kerudung. Nah mungkin bisa Teh belanja di sini. Benar. Jadi kasih kerudung. Dan ibunya bilang, aku mah nggak bakal pakai beginian. Insya Allah hari ini nggak dipakai nggak apa-apa. Akan ada saatnya ibu pakai. Percaya sama aku. Simpen aja nggak apa-apa, ditumpuk sampai koleksinya banyak. Ya nggak apa-apa, sampai koleksinya banyak. Ayo kita main ini, main apa ya, main pasang-pasangin kerudung, enggak harus keluar, ya main warna aja. Kan perempuan suka main warna ya, mengcombine gitu. Kalau ini sama ini bagus nggak? Kalau ini, akhirnya dia pelan-pelan masuk mungkin, semoga. Ya intinya sih mungkin nggak bisa dipaksa ya Teh, namanya orang tua atau dah saya yang melahirkan kamu, kenapa kamu menasihati saya, misalnya gitu kan, ada drama. Yang itu tadi mirip banget loh. Mirip siapa? Ya orang tua mah kan gak bisa dipaksa ya Teh, jadi harus dilakukan pendekatan dan komunikasi yang nyaman. Mungkin ada salah satu saran kayak gini, misalnya, mama saya baru lihat video ini bagus loh, misalnya di YouTube tentang yang baru hijrah memakai hijab kayak gitu. Bagus ya, seneng ya ngelihatnya, cantik apa gitu. Jadi bukan kita menggurui tapi kayak ngasih referensi gitu, tapi secara nggak langsung kita bilang kalau kita dapat ilmu dari referensi itu, misalnya kayak gitu. Gimana Teh? Udah? Oke. Nah selanjutnya Teteh yang di ujung sana, yang dari Sabang sampai Merauke. Teteh tadi mana? Oh itu, oke. Kesini aja atau di situ aja? Di situ aja. Gimana gitu? Nggak mau deket aku, ya udahlah. Bye. Jangan lupa sebutkan nama dan dari mana asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia dari Bandung. Mau bertanya. Jadi ada yang pernah berkata ke saya bahwa seorang perempuan itu bisa menjadi sebaik-baik perempuan itu membangun suatu negara, tapi seburuk-buruk perempuan pun bahkan bisa meruntuhkan suatu negara. Nah dari kisah Asia tadi saya langsung teringat sama quotes itu gitu. Kata seseorang itu. Nah, maka yang saya tanyakan, nah bagaimana agar bisa menjadi perempuan sebaik-baik perempuan itu gitu, untuk bisa membangun gitu suatu negara yang ya sebagaimana Asia bisa membangun peradaban yang menghadapi Fir'aun gitu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terus Teh mangga. Oke. Jadi peran publik ya. Peran publik yang paling mudah untuk perempuan adalah perempuan itu harus jadi simbol toharoh, kesucian. Ini peran pertama. Kesucian itu ya busana, kemudian gaya bicara dengan lawan jenis, pandangan mata, gaya berjalan, itu bisa jadi aturan semua untuk perempuan. Kalau laki-laki mah bebas ya, mau gimana aja. Kalau perempuan harus benar-benar dijaga. Kemudian hatinya gitu. Jadi jangan pas misalnya
ngerasa cantik atau ngerasa populer, terus aku mah nggak suka sama dia gitu. Tapi lumayan nasi gorengnya. Nggak ngerti ya. Nggak, artinya hati-hati dengan bermuamalah itu berinteraksi. Berinteraksi. Interaksi itu bisa yang biasa akan masuk ke wilayah luar biasa kalau kita nggak hati-hati. Jadi menjaga kesucian. Kemudian yang kedua apa ya? Yang kemarin. Ini teh Apa ya? pokoknya intinya gimana jadi muslimah yang baik kan, Jadi yang ya, bisa membawa peradaban lebih baik gitu. Peradaban perempuan itu lebih nge-save dirinya. Kalau jadi perempuan itu seperti benteng umat. Kalau bentengnya tinggi bagus maka umatnya Akan aman. bagus. Ya, Aman jadi- dari banyak kerusakan. Tapi kalau bentengnya hancur rapuh, maksudnya punten perempuannya hedonis, perempuannya nggak peduli dengan aturan syariat, perempuannya ya yang difikirkan hanya kesenangan, nggak mikir. Kalau mau sedekah baju misalnya, ini contohnya. Kalau mau disedekahin teh, asal baju masih bagus semua. Jadi Lebar gitu ya. nggak jadi. Nggak jadi sedekahnya. Tapi pas mau dipakai kok udah jelek semua. Ya, jadi perlu baju baru. Jadi perlu baju baru. Nah, hal-hal begini nih sebenarnya apa ya? Tipis tapi sangat berpengaruh gitu. Akhirnya perempuan-perempuan misalnya perempuannya pejabat gitu. Suami dapat duit seberapa aja juga kurang. Ya elah gitu. Kita ngewarna rambut aja udah 1 juta. Oh gitu teh 1 juta. Di mana? Misalnya. Di mana? Ya kan? Bawa pedikur, manikur segala macem. Coba kalau itu difikirkan, oh aku mau bayar berapa aja untuk pendidikan anak aku. Beda kan? Seperti ayah Rabi'ah ngasih duit 30.000 dinar. 1 dinar 3 juta. 3 kali 30.000 berapa? 90.000. Kan 3 kali 30.000. Oke, 30.000 dinar. 90.000 dinar. Semam- Jadi ya pokoknya banyak. itu kalau dihitung bisa ratusan juta atau bahkan miliaran. Sang ibu mengatakan, jadi si istrinya ini ditinggal oleh suaminya. Kemudian pas suami datang, gak kenal sama sekali. Jadi pas suami pergi istri hamil sekitar baru 1 bulan. Jadi istrinya nggak tahu kalau dia juga hamil. Ditinggal pergi berjuang di Khurasan, kemudian pas balik ke Madinah ada majelis full manusia. Dan majelisnya itu diisi oleh ulama-ulama besar. Ini majelis siapa? Keren banget gitu. Pas dia pulang ke rumah istrinya nanyain duitnya mana? Itu kan duit gede banget ya. Kamu lebih menyukai duit itu atau majelis yang kamu saksikan tadi? Emang majelis tadi siapa? Itu majelisnya anak kamu. Jadi tentu saja aku lebih menyukai majelis ilmu daripada harta tadi. Kesimpulannya, perempuan kalau punya duit, please hitung berapa manfaat untuk pendidikan. Kalau untuk cantik-cantikan mau seberapa aja juga masih Nggak kurang akan. terus. Ganti model, ganti lagi kan. Satu model misalnya ini Teh Gaida ngeluarin set Scarf ini, yang ada di booth nomor 7. Oh. ngeluarin seperti ini. Wah ini bagus, aku mau dong 12 warna. Jadi satu model dia ngambil 12 warna. Jadi butuh duit berapa aja untuk ngabisin seperti itu. Coba kalau kamu buat untuk pendidikan anak pasti jauh lebih dahsyat efeknya nanti. Jadi prioritas ketika sudah jadi istri seperti apa? Jadi intinya untuk bisa menjadi wanita yang membawa peradaban ke lebih baik adalah bisa menjaga diri baru bisa menjaga yang lain gitu ya Teh. Menjaga diri juga bukan hanya penampilan tapi justru dari pikiran, dari hati, dari sikap itu semua terjaga baru kita bisa menjaga yang lain gitu ya Teh. Ya oke. Siap gimana Teh jawabannya? Yang mana sih? Oh ya oke. Dadah. Dadah. Nah buat teteh-teteh yang tadi berani bertanya ternyata mendapat hadiah, boleh ke depan? Karena ada hadiah yang sangat-sangat bikin pengen.
Teteh yang tadi boleh, yang di depan juga boleh. Teteh kesini ada hadiah dari panitia. Oh udah dikasih, ya udah tuh berarti kita nggak foto. Dadah. Nah sekarang karena sudah habis, waktunya gimana panitia? Di rundown mau sudah habis? Boleh? Oh udah, nggak boleh ada yang nanya lagi? Cukup aja? Oh cukup, maaf ya wajah-wajah penanya. Mungkin bisa langsung bertanya ke Teh Hanin via apa Teh? Via Instagram bisa nggak? Nggak janji deh. Nggak janji, ya udah tuh, ya udah tuh, ya udah. Iya punten, mohon maaf banget itu yang nge-DM bisa ratusan. Ya tuh. Untuk ngebaca satu DM saja masalahnya bisa 3. Oh gitu, iya sih ngerti sih. Jadi stay tune aja di Instagram atau Ladies Day selanjutnya gitu ya Teh. Siapa tahu jawabannya bisa kejawab. Yang beruntung insya Allah dijawab. Oke. Ya pokoknya terima kasih Teh Hanin sudah atas ilmunya tentang kisah Asia yang sangat-sangat menambahkan giroh supaya keimanan kita ditambah. Amin. Dan lebih bersyukur juga ya teteh-teteh, ternyata perjuangan kita teh nggak ada apa-apanya dibanding Asia mah. Udah mah tadinya suka ke salon, tapi salon pribadi lagi. Terus udah gitu segala yang serba ada, dari mulai fasilitas yang serba ada, tapi Asia rela meninggalkan itu semua demi menjaga keimanan. Dan ternyata ketika kita sudah merasakan manisnya iman yang gitu teh nggak ada apa-apanya gitu ya. Jadi ketika kita udah nggak mengajar dunia, ketika kita udah merasa dunia nggak ada apa-apanya, walaupun sebetulnya bisa datang sendiri, tapi udah rela ninggalin juga karena ada yang lebih indah, lebih nikmat dari sekedar baju yang bagus, terus kekuasaan yang luar biasa, tapi ada yang lebih manis dari itu, ternyata manisnya iman dan yakin akan ada balasan dari Allah yaitu rumah di surga, amin. Nah jadi teteh-teteh mau nggak kayak Asia? Keimanannya mah tuh kadarnya harus mau kayak gitu, tapi takdirnya mah kalau bisa jangan gitu ya. Betul. Baiklah Teh Hanin, kita tutup dengan doa dari teteh, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم يا من على العرش استوى يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى يا من أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأوجد وأبلى ورفع وخفض وأعز وأذل وأعطى ومنع ورفع ووضع يا من هدى من الضلالة وأنقذ من الجهالة ونار الأبصار نحن البؤساء الفقراء المستغيثون المستجيرون الوجلون
المعترفون بذنوبهم نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال المذنبين إلهنا ذكرك قوت القلوب وقرة العيون وسرور النفوس وروح الحياة وحياة الروح يا حبيب التائبين يا سرور العابدين يا قرة أعين العارفين يا أنيس المنفردين يا حرز اللاجئين إلهنا كل فرح بغيرك زائل وكل شغل بسواك باطل ما سجدنا قط إلا بين يديك ولا رفعنا حوائجنا إلا إليك أنت أكرم مسؤول إلهنا اللهم وفقنا بين يديك رجالا ونساء شيبا وشبانا كبارا وصغارا يا رحيم يا رحمن أعتق رقابنا من النار أعتق رقابنا من النار يا ملك يا عظيم يا حي يا قيوم اجعل فردوس الأعلى مستقرنا يا حي يا قيوم اجعل لنا أوفر الحظ والنصيب يا الله يا رحمن يا رحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. Allah selalu teguhkan hati orang-orang yang beriman dengan ucapan peneguh, dengan ucapan yang membuat kehidupan mereka selalu manis, bertambah manis dan bertambah berenergi. Sebuah ucapan yang mendatangkan ampunan, sebuah ucapan yang mendatangkan kasih sayang Allah. La ilaha illallah. Kami tidak memiliki harapan kecuali kepada Engkau. Kami tidak tergantung, kami tidak tertambat kecuali kepada Engkau. Allah, Engkau penguasa Al-Arash. Allah, Engkau pencipta kemudian menyempurnakan. Engkau yang putuskan kemudian Engkau berikan hidayahnya. Engkau mampu membuat kami tertawa. Engkau juga yang paling mampu membuat kami menangis. Engkau zat yang menghidupkan dan mematikan. Engkau yang meninggikan maupun yang merendahkan. Engkau yang memuliakan maupun yang menghinakan. Ya Allah, ketika kami dalam kesesatan, Engkau selalu beri petunjuk. Ketika kami tidak mengerti, Engkau selalu berikan ilmu.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Engkau selalu jadi kekasih orang-orang yang bertaubat. Hari yang kami lalui selalu penuh dosa. Ya Allah, ampunilah kami, dosa lisan kami, dosa pikiran kami, dosa ketika kami berbusana, dosa ketika kami berbuat, dosa ketika kami berucap, dosa ketika kami memandang yang tidak Engkau ridhoi, dosa ketika kami mendengar hal-hal yang tidak Engkau ridhoi. Allah, ampuni kami, ya Habibat Taibin. Ya Allah, ya Sururul Abidin. Engkau selalu jadi sumber kebahagiaan orang-orang yang bersemangat dalam ibadahnya. Allah, terima kasih. Kau berikan kami hadiah salat. Dan benar, salat itu benar-benar membuat kami berbahagia. Engkau beri hadiah kepada kami saum, hadiah Al-Quran, hadiah ilmu. Ya Allah, Engkau selalu menjadi sumber kebahagiaan orang-orang yang senang beribadah. Orang-orang semakin mengenalmu, mereka semakin hidup dalam kedamaian. Engkau selalu melindungi orang-orang yang terlantar. Engkau selalu melindungi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami tidak pernah bersujud selain kepadamu. Kami tidak pernah ruku selain kepadamu. Kami tidak pernah tunduk, ya Allah, selain tunduk kepada semua perintahmu. Allah, ampuni dosa kami. Ya Allah, berikanlah kabar gembira kepada kami, seperti Engkau berikan kabar gembira kepada Asia. Bangunkan sebuah rumah untuk kami di surga. Rumah yang membuat hati kami nyaman, rumah yang seluruh penghuninya melayani kami, rumah yang seluruh penghuninya memiliki insting bertasbih kepadamu, rumah yang di dalamnya selalu mengagungkanmu, rumah yang di dalamnya selalu bertakbir, bertasbih dan bertahmid. Ya Allah, sungguh rumah itu indah karena penghuninya. Ya Allah, jadikanlah penghuni rumah kami memiliki akhlak yang mulia. Jadikanlah penghuni rumah kami selalu mengajak kepada Allah, selalu mengajak kepada kebaikan. Ketika kami memiliki pasangan-pasangan yang akan memimpin umatnya, ya Allah, jadikan kami layak mendampingi mereka. Ketika kami memiliki pasangan yang berdakwah, jadikan kami pendukung mereka. Ya Allah, jangan jadikan usia kami sia-sia. Ya Allah, tambahkan ilmu, tambahkan kesabaran, tambahkan kekuatan, tambahkan tawakal, tambahkan keteguhan, agar kami terus bisa mendukung semua dakwah-dakwah yang ada di negeri kami, ya Allah. Berikan negeri ini pemimpin yang mencintai rakyatnya, pemimpin yang mencintai Robnya, pemimpin yang mencintai rakyatnya dan mengajak kepada Allah. Dan itu adalah sebaik-baik negara, itu adalah sebaik-baik negeri. Ya Allah, pantaskan kami menuju firdaus-Mu. Ya Allah, pantaskan kami menuju rumah kami ke surga. Ya Allah, jadikan kami manusia beruntung. Beruntung di kehidupan dunia kami dan beruntung di akhirat kami. Ya Allah, tentu saja kami semua terlahir dengan keadaan beruntung. Tolong jaga keberuntungan kami, ya Allah, sampai kami menuju ke rumah kami, ya Allah. Bait fil jannah, bait min qasab, la sakha fihi wala nasab. Sebuah rumah yang tidak ada ribut-ribut, tidak ada capek, tidak ada lelah, yang isinya hanya mengagungkan Allah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanak. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Hanin dan juga para panitia, dan alhamdulillah ya kita dapat ilmu banyak hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan juga hikmah dari kisah Asiyah tadi, dan juga ke depannya kita bisa lebih semangat untuk menimba ilmu dan mendapat keberkahan dari majelis juga. Mohon maaf apabila tadi ada kata-kata atau sikap yang kurang berkenan dari Gaida. Dan ini teh deg-degan sebenarnya ya. Dan juga ini jam-jam makan siang. Kenapa lagi? Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.